Susunan acaranya pembukaan, keyakinan kelas, ice breaking, materi budaya positif dunia. Diawali dengan Kuala Lumpur dulu. Setelah Kuala Lumpur kemana ya kira-kira? Eropa, betul. Setelah Eropa, keliling dunia. Keliling dunia. Kuala Lumpur, Eropa, terus Laos, betul. Ada lagi Inggris, iya Bu. India, Nigeria, ada yang lain? Keliling dunia. Jerman, baik. Oh ya, yang masih belum connect. Denmark, ibu pintar. Ada lagi? Ukraina, ada lagi? Nigeria. Itali, dan terakhir kita berada di Amerika. Baik, tepuk tangan. Ada yang masih belum connect? Di sini saya akan sedikit memberikan diskusi ya Bu ya mengenai budaya positif. Budaya positif itulah sangat penting ya Bu di sekolah kita untuk mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar. Disiplin hubungannya dengan hukuman. Disiplin itu bagian dari tata tertib, teratur, dan kepatuhan dalam peraturan. Disiplin cenderung dengan ketidaknyamanan dan disiplin yang memiliki motivasi internal bukan eksternal. Jadi maksudnya di sini bila mana ibu menerapkan kedisiplinan kepada siswa biasanya baju keluar, rambut keluar di denda gitu ya Bu ya. Jadi identiknya kedisiplinan itu adalah hukuman. Nah, untuk nilai-nilai kebijakan universal kita disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Contoh gini, beriman dan bertakwa berarti siswa teh sopan santun, saling menghormati, kemudian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Mandiri, tanggung jawab, kaitannya bernalar kritis, aktif, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu nilai kebijakan universal. Selanjutnya, memotivasi perilaku manusia. Jadi, anak-anak itu biasanya mau mengikuti aturan dan tata tertib di sekolah kita. Yang pertama, bila mana kita ada keyakinan kelas. Nah, mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, ketika anak-anak meyakini keyakinan kelas atau tata tertib yang ada di kelas, artinya anak tersebut sepakat atas tata tertib yang mereka buat. Kalau misalnya tata peraturannya hanya dibuat oleh sekolah sendiri karena ingin saling menghormati, ingin saling menghargai, ingin menerapkan tanggung jawab dan lain sebagainya, itu adalah potensi dalam diri mereka. Nah, di sini makanya saya mengajak ibu bapak semua, para wali kelas, bisa guru mata pelajaran untuk membuat sebuah keyakinan kelas atau tata tertib apa yang mereka buat, tapi mungkin tidak keluar dari koridor tata tertib sekolah, gitu. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid. Kemudian disusunlah keyakinan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Jadi jangan pakai jangan, gitu. Dirubah menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelasnya. Setelah itu dibuat. Setelah keyakinan sekolah kelas dibuat, maka itu kalau misalnya guru mata pelajaran, saya udah mencoba ditulis di buku, kemudian ditandatangani oleh mereka dan orang tua. Jadi bila mana melanggar, mungkin mereka udah melihat tuh peraturan itu dan orang tua pun menyetujuinya. Gitu. Kemudian diletakkan di dinding untuk yang wali kelas. Selanjutnya ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kadang kita berpikir kenapa ya? Terakhir adalah penguasaan atau power. Ketika anak diberikan tanggung jawab, berarti ini adalah salah satu contohnya bertanggung jawab. Nah, bila mana anak udah dikasih tahu tapi tetap melakukan kesalahan, artinya 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi di rumahnya. Nah, supaya mereka jadi lebih baik, bagaimana? Berarti kita sebagai guru harus bisa mencukupi memenuhi kebutuhan dasar ini di sekolah. Misalnya berarti kalau kurang kasih sayang di rumah, berarti memberikan kasih sayang ya Bu. 5 kebutuhan dasar itu mungkin anak terpenuhi. Nah, bagaimana posisi kita sebagai guru? Nah, selama ini posisi kita sebagai guru itu udah menjadi apa? Yang pertama adalah penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga menjadi teman,
keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Yang paling bagus itu adalah manajer. Jadi bila mana kita sudah menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, nah kita baru bisa menerapkan posisi manajer ini. Jadi bila mana siswa kita melakukan kesalahan, dikembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa ini segitiga restitusi? Itu bagaimana cara profil pelajar Pancasila itu disesuaikan, dan bila mana ada kesalahan kita bisa menjalankan segitiga restitusinya. Itu ada yang mau bertanya jawab, mangga? Bukan hukum verbal atau non verbal gitu. Boleh yang lain misalnya sesuai dengan keyakinan anak-anak. Apakah disiplin itu perlu logika? Menurut perlu Pak logika. Contoh kayak gini, pakai helm Pak, kan takut karena keselamatan gitu logikanya. Nah, di sini ada tertulis universal berarti menyeluruh. Menyeluruh. Contohnya gini, di Arab kasih sayang itu caranya terus dagu, tapi kalau di Indonesia dilakukan bahaya juga. Gitu. Ya betul. Ya perlu logika nggak? Perlu. Dua meja, dua meja.